Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang jawab salam saya mudah-mudahan utang-utangnya lunas. Assalamualaikum. Yang jawab salam saya mudahan cicilannya lunas. Assalamualaikum. Mana anak-anak sini, anak-anak kumpul depan. Jangan di pinggir, sini depan nih. Mau dapat duit nggak? Mau dapat duit nggak? Ini biarin, nggak usah disuruh, biarin. Yang mau aja. Siapa yang duluan ke tengah saya kasih duit. Nah dia nih yang hitam kecil, sini maju, sini. Itu yang pakai peci. Nah ini sini. Bajunya hitam, bukan orangnya, bajunya hitam. Udah diam situ duduk. Awas pindah situ depan. Dah, kenapa mau dimajuin? Tenang aja. Ini cewek ngongkong aja itu. Sini dapat duit, sini wajahnya kuning. Karena dia ngongkong 20.000. Ngongkong sih. Udah duduk aja situ, nonton air tancep kuat tuh duduk. Ya ini sini. Salim. Lu megang duit kabur lo. Nah duduk. Jangan kemana-mana situ. Mau duit nggak yang sebelah kanan? Cariin diri. Maka aja. Bawa lu nggak ada, malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kagak ada suaranya, orang gaok. Gaok ke sini kan, gaok kan? Hah? Oh, mau duit? Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ini sebelah sini diem aja. Jawab dalam hati. Menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam hukumnya sunnah. Jawab salam wajib. Cuma kalau jawab salam kalau beri salamnya bener. Kalau salamnya kagak bener jangan dijawab. Assalamualaikum, jangan dijawab tuh. Assalamualaikum, Mama Ani. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya udah ngajarin lagi ceramah di sono. Jawab salam yang paling tepat waalaikumsalam. Itu kata salamnya harus ma'rifah dia. Kalau waalaikumsalam itu kan nakiroh itu, bener nggak? Kalau nakiroh kagak jelas tuh keselamatan dari siapa. Tapi kalau waalaikumsalam jelas keselamatannya dari Allah. Maka jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridah. Al-muntakimi mimman khalafahu wa 'asah. Al-mutakaffili bi arzaki ibadih fala yatruku ahadan minhum wa la yansah. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'tah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 متواليات ورجب مضر بين جمادى وشعبان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu, sehat? Mana suaranya kagak ada. Bu, sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Kantong sehat kantong? Hah? Kantong habis buat beli skincare. Yang punya skincare lagi pada ribut di TV. Wajahnya yang penting kagak usah pakai skincare, yang penting mengkilap karena wudu. Ini mengkilapnya karena wudu apa karena skincare? Hah? Yang saya hormati, saya muliakan para tuan guru, bil khusus pimpinan pondok pesantren Riyadul Mubtadi, guru kita Ustadz Kiai Haji Nasruddin. Beliau saudara saya ini. Jadi saya ceramah di sini terserah mau berapa jam kayak kata dia. Orang saudara sih katanya. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Ali, tokoh masyarakat Kampung Gaok. Gaok apa Bu artinya gaok? Hah? Goak. Gaok apa gaok? Hah? Apa? Iya, gaok apa artinya? Kalau orang Gandul, orang Cinere, orang Betawi, gaok itu burung gagak hitam. Burung gaok tuh burung gaok, nah, burung gagak. Nggak tahu di sini gaok apa? Burung perkutut. Saya hormati, saya muliakan Ustadz Nawawi, Ustadz Ubay, Ustadz Qasruddin, Ustadz Empai, Ustadz Ruhyat, Ustadz Uci Sanusi, Ustadz Iib, Bapak Wakil Sekdes Bapak Rojali yang tadi sambutan. Kemudian yang saya hormati Ketua PHB Ustadz Wawan Setiawan, Abah Haji Ruyani. Juga yang saya hormati, saya muliakan tidak lupa penceramah kita, guru kita Kiai Haji Bahrul Ulum. Beliau biasa disebut dengan Ki Karimun. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidzah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu juga mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini bersama orang-orang yang mulia. Semoga kita yang ada di tempat mulia ini juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya, berjumpa dengannya di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa? Berapa sekarang? Hah? Tanggal berapa? Bulan apa? Februari tahunnya. Bulan apa sekarang? Bulan Islamnya. Ayo lu bingung lu. Bulan Islam. Dalam surah At-Taubah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun jumlahnya 12. Kameramen langsung diri, orang saya diri, berubah settingan dia tuh, saya yakin tuh. Tadi mah di sini settingannya tuh, begitu kan, cakep ya. Pas saya diri dia berubah, dia ngikut diri. Saya geser, biarin dia punya kerjaan, dia digaji dia. Saya kemari dia bergeser ke sini, bagian enak aja lu digaji duduk. Saya geser lagi kemari, bagian. Kata kameramen gue dikerjain katanya. 1 tahun berapa bulan?
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Bulan apa aja 12? Itu mah Masehi Pak Ul. Ayo, yang bisa nyebutin 12 bulan Hijriah maju ke depan, saya kasih hadiah. Ayo. Aki-aki mah jangan, aki-aki mah. Ayo. Setahun 12 bulan, yang sanggup, yang bisa 12 bulan maju. Saya kasih hadiah umroh cuma-cuma. Cuma sampai bandara terus pulang lagi. Ayo, siapa yang bisa? Setahun 12 bulan, sebutin 12 bulan. Yang bisa, maju. Ngapain diri lu? Ayo. Bu, setahun berapa bulan? Setahun berapa bulan? 12. Ya, yang pertama bulan apa? Muharram. Januari lagi. Habis Muharram apa? Bukan Safar, Sofar. Bahasa Inggris itu Sofar. Bahasa Arab. Sofar bukan sa. Sofar itu maknanya dua. Ada yang mengatakan maknanya kuning. Asfar, sofraul laun, warnanya kuning. Sofar bisa juga dimanakin sifar, 0. Ini belajar kitab nih. Ya. Safar, bukan safar, sofar. Muharram, Sofar. Habis Sofar, Rabiul. Habis Rabiul Awal, Rabiul. Habis itu Jumadil. Habis itu Jumadil. Enak banget jawab awal akhir doang. Habis Jumadil akhir apa? Habis Jumadil akhir apa? Habis Jumadil akhir apa? Habis Jumadil akhir apa? Ini bulan apa sekarang? Bulan Rajab. Bulan apa? Rajab. Bulan apa? Bulan apa? Bulan apa? Habis Rajab apa? Ayo, meja. Habis Rajab apa? Hah? Habis Rajab apa? Sya. Orang sini nyebutan roah. Itu orang sini. Bahasa Arabnya sya. Habis Sya'ban apa? Habis Sya'ban. Habis Ramadan apa? Hah? Habis Ramadan apa? Lebaran, Habis Syawal apa? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau bahasa Arab puyeng, coba bahasa Sunda. Muharram apa Muharram? Sura. Habis Sura, Safar. Habis Safar, Mulud. Habis Mulud, Sili Mulud. Kalau digandul Sili Mulud. Kalau di sini apa? Sama. Habis Sili Mulud, mandi awal. Habis mandi awal, mandi akhir. Habis mandi akhir, kagak mandi. Habis mandi akhir, sekarang bulan apa? Rejab. Habis Rejab, Roah. Habis Roah, puasa. Habis puasa, Sawal. Habis Sawal, Apit. Habis Apit, haji. Tuh beda penyebutan, tapi setahun tetap berapa bulan? 12. Dari 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang tadi Bapak Ibu sebut, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan apa? Lu kagak capek lu main bendera dari tadi itu? Hah? Udah iket. Takut rubuh ya? Hah? Untung sih di pinggir, coba di tengah. Agak kelihatan ini ibu. Dari 12 bulan ada 4 bulan namanya bulan haram. Apa aja bulan haram itu, ada yang tahu? Maju. Ada yang tahu nggak? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan disebut dengan bulan haram.
1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dijelaskan, ditaksis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, salasatun mutawaliyat, 3 bulan berurutan. Bulan apa aja? Bulan Apit, bulan haji, dan bulan Muharram. Ditambah satu kata Nabi, wa Rajabun Mudhar, satu lagi bulan Rajab yang dianut oleh suku Mudhar. Apa itu bulan Rajab? Bulan yang diapit oleh bulan Jumada wa Sya'ban, diapit oleh bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Ini sekarang namanya bulan Rajab, diapit oleh bulan Jumadal Akhirah. Besok di depannya namanya bulan Sya'ban. Sekarang namanya bulan Rajab. Berarti setahun ada 4 bulan namanya bulan haram. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pernah dengar bulan haram? Pernah dengar nggak bulan haram? Ini orang jarang yang tahu nih bulan haram. Apa itu bulan haram? Apa itu maknanya haram? Makna haram di sini bukan menggunakan pendekatan fikih. Kalau memahami dengan pendekatan fikih, haram itu kerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu kalau pendekatan fikih. Tapi kalau dalam pendekatan bahasa Arab, makna haram dia maknanya mulia, dia maknanya istimewa. Apa namanya? Cari bel dulu kita, istimewa. Hei, udah sini. Ya, ada yang awal-awal lagi tuh. Jadi haram itu 12 bulan ada 4 bulan haram, berarti bulan istimewa. Nah sekarang kita di bulan apa Bapak Ibu? Di bulan Rajab. Ini adalah bulan istimewa, bulan Rajab. Bulan Rajab bulan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dia menukil pendapat Syafi'i. Dia katakan tafsir At-Taubah ayat 36, dia katakan orang yang melaksanakan amal soleh di bulan-bulan haram maka amal solehnya akan dilipat gandakan. Adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat, nggak ada bilangannya sampai berapa. Itu hanya hak Allah, Allah yang tahu berapa. Tapi sebaliknya, kalau orang berbuat maksiat di bulan haram, bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab, maka dosanya juga dilipat gandakan. Bulan Rajab baca Al-Quran apa dengerin dangdut? Ini apa namanya nih? Botol, gara-gara sebotol minuman. Untungnya apalnya bukannya dangdut, apalnya Al-Quran. Jadi bacanya Al-Quran, Masya Allah. Tadi korinya cakep banget anak kayak kita, suaranya bagus. Mana yang tadi ngaji? Mana? Masa sini. Duitnya tinggal dikit lagi deh. Daripada nyawer dangdut, nyawer kori aja. 1, 2, 3. Lantar bapaknya gantiin, tenang aja. Biar jadi orang pintar, orang soleh. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Apa aja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau orang berbuat amal soleh, amal kebaikan di bulan-bulan haram, maka amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Oh begitu? Oh iya, haram maknanya istimewa. Kita pernah dengar kata haram. Itu ada masjid yang di Mekah namanya Masjidil Haram. Itu berarti masjid mulia, masjid yang istimewa. Ada pengecualian di sana. Apa pengecualiannya? Orang yang berbuat kebaikan dilipat gandakan. Orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain. Itu namanya haram tuh. Makanya dia punya keistimewaan. Coba kalau kita sholat sendiri di rumah berapa pahalanya? Sholat di rumah sendiri berapa pahalanya? 1. Sholat berjamaah
Salatul jama'ati khairum min salatil fadzi bi 27 darajat. Kalau salat berjamaah orang dapat 27 derajat dibanding salat sendiri. Salat berjamaah 27 derajat lebih baik daripada salat sendiri. Tuh namanya haram. Apalagi keunikan di bulan Rajab ini, maka di bulan Rajab kita disuruh mengamalkan amalan soleh yang sangat banyak. Apa diantaranya? Puasa. Datang bulan Rajab, kemarin tahun baru, orang rame menyambut datangnya tahun baru Masehi, tapi lupa mereka bahwa itu berbarengan dengan datangnya awal bulan Rajab. Kemarin tahun baru, sebelum datang tahun baru udah pada sibuk. Yang orang kaya berangkat umroh sebelum tahun baru, biar tahun barunya di Mekah. Wah, cakep nggak tuh? Cakep nggak bu? Yang duitnya nggak cukup pakai umroh, dia berangkat ke Singapura 5 hari 6 hari ke Singapura. Yang nggak punya duit ke Singapura, dia jalan-jalan ke puncak. Kayaknya nggak bisa ke Singapura, mah kita ke puncak aja. Yang nggak punya duit buat ke puncak, dia bakar ayam aja di rumah. Kita bakar ayam aja ya, ya. Nggak punya duit buat bakar ayam, dia bakar ikan banyak, yuk bakar ikan aja ya, bakar ikan. Yang nggak punya duit buat bayar bakar ikan, dia bakar jagung aja. Kita mah nggak punya duit yang lain, bakar jagung aja. Yang nggak mampu bakar jagung, dia bakar sampah. Apa yang dibakar ini, orang pada bakar semua ya. Gue ngumpulin sampah aja dah, tahun baru dia bakar sampah. Kata tetangganya tuh, dia mah tuh ke Mekah kagak bisa, ke Singapura kagak bisa, ke puncak kagak bisa, bakar ayam kagak bisa, romana dia kayaknya bakar sampah itu dia mah. Ternyata yang ketika dia bakar sampah bisa jadi pahala dia lebih banyak. Kenapa? Karena dia mengagungkan datangnya bulan Rajab. Kenapa? Orang tuh, ini kita ngumpulin sampah nih, at-tahuru minal iman, itu kebersihan kesucian bagian daripada orang-orang yang punya iman itu. Makanya dikumpulin tuh sampah, dibakar sama dia. Orang punya iman, dia menyambut datangnya bulan Rajab, dia senang, dia bahagia, Allah lipat gandakan kebaikannya. Begitu. Kemarin yang punya duit bakar kembang api, uang tar, main banyak-banyakan. Nggak punya duit lagi, dia mahal kembang api mah, trompet, trompet. Saya sarankan tahun depan kalau datang tahun baru jangan niup trompet. Kenapa jangan? Di sini trompet, sono trompet, ngerinya malaikat Israfil dengar. Rame amat nih digaok ya trompet. Gue ngikut dia ngikut. Kiamat kita urusan. Apalagi kemuliaan di bulan Rajab. Di bulan Rajab Allah muliakan pada saat itu. Kemuliaannya adalah pada tanggal 27 Rajab. Ada satu peristiwa besar yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Isra dan Ini kan temanya cakep banget nih. Tablik akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Marilah kita jadikan salat sebagai kebutuhan dan sebagai cahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Pon Pasir Riyadul Muqtadi, Kampung Gawak, RT 0608, Desa Pengadem, Kecamatan Pasar Kemis. Ketutupan saya. Allah istimewakan tuh bulan Rajab, karena di bulan Rajab ada satu perintah Allah yang sangat-sangat berharga. Kita bahas pendekatan historis dulu. Bocah nih, saya kasih pertanyaan buat bocah. Siapa yang tahu artinya Isra dan Mi'raj? Maju. Siapa yang tahu artinya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini siapa yang tahu? Sini. Saya lagi ngetes ini mentalnya anak-anak, berani apa enggak naik ke atas panggung. Sini. Saya yang bisa. Padahal dia jawab salah juga nggak apa-apa, namanya bocah belajar. Emang diomelin belajar mah? Enggak, itu yang orang belajar mobil di pinggir jalan itu ya, di tengah-tengah jalan ada tulisannya belajar. Yang di belakang orang nggak bakal ngelakson, Tintin nggak bakalan, dia tahu namanya belajar. Kecuali kagak belajar, bawanya pelan banget. Ini orang apa ya? Pelan banget. Salah, pelan salah, kenceng salah.
bawa mobil pelan, depannya pelan. Lama amat sini orang yang ngapain sini? Ya inilah ya. Salah. Kita lagi bawa mobil pelan, dari belakang mobil kencang. Salah juga. Mau kemana sih tuh orang bawa mobil kencang banget, serba salah. Makanya kalau belajar nggak salah. Siapa yang tahu Isra Mi'raj? Maju. Hoi. Bu, Isra Mi'raj apa, Bu? Pendekatan histori. Saya gunakan pendekatan histori. Bu, begini. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil dari Masjidil Haram ke Masjidil sini, maju. Sini maju. Sini. Bagus nih pakai sarung. Sini. Maju. Sini, lewat sini. Begitu. Wah, ini sebenarnya bisa, cuma dia malu. Sini. Jangan tegangin begitu, dia udah deg-degan ya, deg. Ih, tenang. Mau diisi sopi pie enggak? Dana. Namanya siapa? Afnan. Apa? Afnan. Oke. Kelas berapa? 3 Sekolahnya di mana? di SD Salam. Ntar lo lulus SD pesantren enggak? Iya kah? Pesantren. Kenapa? Ibunya ada nggak di sini? Ada. Bapaknya ada nggak? Enggak ada. Kemana? Di rumah. Kirain mancing kali. Mancing mau getok palanya. Malam minggu masih sempat aja mancing. Di rumah ngapain? Tidur kan. Tidur, bangunin sana. Ngapain nih tidur jam segini, orang lagi rame di kampung? Bangunin nggak? Bangunin kali. Kok nyuruh saya bangunin? Bangunin kali. Lebih kan nyuruh saya dia. Emang saya bangunin? Afnan. Enggak. Diem apa tangan? Gini aja. Udah kayak ondel-ondel lo. Gini aja. Diem. Afnan. Isra apa tadi? Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus malam, siang apa sore? Malam. Kenapa malam? Ngapa emang nggak siang? Ayo, ngapa nggak siang? Ngapa malam? Tahu. Hah? Kalau Mi'raj apa Mi'raj? Perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. 2000. Lah makin turun. Silakan turun. Lumayan kan? Ibu mau saya transfer nih, kalau mau ada QRIS nggak? Bagi QRIS sekarang. Ntar duit saya habis bagi QRIS. Saya mah sebenarnya bukan orang asing di sini. Saya mah saudara semua. Ini kalau saya urut saudara semua ini di sini. Ya. Iya dong. Saudara semua. Saya bukan orang mana-mana. Nenek saya orang sini dulu. Nenek saya orang sini. Tuh rumahnya sono. Sono ya lihat. Namanya sono no. Tahu namanya kampung apa tahu, pokoknya sono aja. Saya dulu kecil-kecil kemari mulu. Akhirnya saya kecil, habis kecil gede santren di Darul Qolam. Nyantren di Darul Qolam saya 6 tahun. Ada yang di sini anaknya di Darul Qolam? Di Latansa. Saya nyantren di Darul Qolam. Sekarang istri saya anaknya pimpinan, jadi saya balik lagi ke Darul Qolam. Saudaranya keluarga Kiai dari pimpinan pesantren Darul Qolam. Jadi balik lagi ke Tangerang. Saya bukan orang mana-mana, orang Tangerang juga. Darul Qolam kan Tangerang sini, di Balaraja Jayanti, Kabupaten Tangerang kan ya? Ini Kabupaten Tangerang. Sama, kita satu darah. Kalau kata Ali satu darah, satu guru, satu ilmu, nggak boleh ganggu. Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Menggunakan apa pada saat itu Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa?
Kendaraannya apa namanya? Ini yang bisa maju ke depan. Ini. Sini. Ayo, yang bisa maju. Gitu, tepuk tangan. Bagus, berani tuh. Karena duit beraninya ini mah. Baru kali ini pakai sarung di luar, bajunya di dalam. Tapi bagus, ganteng. Senyum dikit, senyum. Gigi atasnya kenyompong itu gigi. Tawa. Sini. Kayak tahu aja lo. Awas jengkang kecebur itu. Sini majuan. Namanya siapa? Mahbub. Nama anak sini cakep-cakep namanya ya. Tadi Afnan, ini Mahbub. Masya Allah, yang dicintai oleh wanita-wanita nanti. Ganteng ini kan. Masya Allah. Madamnya sana dong. Sini deketan. Jangan jauh-jauh. Yang tadi goyang-goyang, ini tangannya begini aja kayak mandor kawat roman nih, kejak kendor makan kuat. Mahbub, Nabi itu waktu Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naiknya apa? Keledai. Masih bagus ini. Kemarin saya ceramah di Cibinong, tahu nggak jawabannya naiknya apa? Capung. Oh Nabi Nabi jawabnya capung. Pusing deh capung. Saya kata capung mah kecil. Tahu kecil? Di bawahnya kecil udah kecil nih, kecil. Keledai. Apa-apa. Memang dalam satu hadis dikatakan minda batin, seekor tunggangan. Fauqal himar, ukurannya itu lebih besar dari keledai. Dunal bighal, tapi bukan bighal. Apa itu bighal? Bagol, tahu bagol? Ada nggak sini orang dipanggil bagol? Badan gede tapi tolol, bagol namanya. Dunal bighal itu para ulama menjelaskan dia tuh kawin silang antara keledai dengan kuda, namanya bighal. Jadi dia bentuknya lebih besar daripada himar. Nah, ini dalam Sahih Muslim. Lebih besar dari himar, dari keledai, dunal bighal. Tapi juga bukan seperti bighal. Ya karena jawabannya hampir sama, hampir dikit, saya kasih duit 2.000. 5.000, ya enggak? Bagus. Dompet saya di mobil lagi. Itu di dompet warnanya merah semua itu. 2.000-an di sepuh. Apa kendaraan yang Rasulullah gunakan ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa? Kuda bukan, apa? Onta bukan, apa lagi? Curut. Apa? Kencang buat nggak berani maju dia. Namanya buruk. Apa? Burik. Buruk itu asal katanya dari barkun. Apa itu barkun? Barkun tuh artinya kilat. Kilat tuh namanya barkun tuh. Apa namanya? Barkun. Buruk itu kilat. Kenapa? Karena para ulama menjelaskan buruk itu sekali dia jalan sejauh mata memandang itu pancalannya. Ibu-ibu pernah ke pinggir laut nggak? Ada yang pernah jalan-jalan nggak ke laut? Di sini kalau ke laut mana paling dekat? Mauk ya? Mauk. Tanjung apa? Hah? Tanjung Pasir. Hah? Tanjung Kait. Oh yang lagi rame ada pagar laut ya? Itu siapa yang mager itu? Siapa yang mager itu? Kayak laut punya dia aja. Enak banget, mager-mager aja. Nelayan pada gelisah. Mau dicopot teman nelayan takut ditangkap. Begitu. Itu zolim. Tahu zolim? Orang zolim tuh dia tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Harusnya adil. Adil itu wad'u syai' fi mahalli. Naruh sesuatu pada tempatnya namanya adil. Atau i'tau dzi haqqin haqqau.
Kasih orang sesuai dengan porsinya, itu namanya adil. Ini orang enak banget bikin pagar laut di pagar, emang punya emaknya. Enak banget laut di pagar, itu namanya zalim. Orang zalim itu lebih dekat kepada kebodohan. Tahu orang bodoh? Orang bodoh itu orang bego atau orang bego? Orang bego orang tolol atau orang tolol? Orang tolol itu kalau minum es ditiup. Ada minum es ditiup. Orang es ada asapnya ditiup dikira panas. Kendaraannya namanya buruk. Buruk itu kilat, secepat kilat dia beranjak. Sampailah Rasulullah SAW pada Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa berangkat ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa lapis langit. Dalam Sahih Muslim dijelaskan Nabi Muhammad di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat bertemu dengan Nabi Idris, kelima bertemu dengan Nabi Harun, keenam bertemu dengan Nabi Musa, ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari situ berangkat lagi ke satu tempat namanya Sidratul. Maka dalam surah An-Najm dijelaskan tuh, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Dijelaskan lagi dalam Sahih Muslim, sidrah itu semacam pohon yang besar, daunnya gede-gede, lebar-lebar seperti tutup tempayan. Orang sini masih pakai tempayan apa pakai toren? Hah? Ya kurang lebih tutup toren. Al-Muntaha itu isi makan dari intaha, yang tempat yang paling ujung, tempat penghabisan, namanya muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan satu ibadah khusus. Apa namanya? Apa namanya? Apa? Namanya orang jalan-jalan pasti bawa hadiah. Namanya orang jalan-jalan pulang bawa hadiah. Orang jalan-jalan, ibu jalan-jalan ke Anyer, pulang bawa apa? Bawa apa? Oleh-oleh. Pulang bawa oleh-oleh. Cuma Rita Sugiarto doang yang nggak pernah minta oleh-oleh. Rita Sugiarto kan nggak pernah minta oleh-oleh. Aku tak minta oleh-oleh, gitu kan? Emas, permata dan juga uang, kan gitu. Ibu jalan-jalan ke puncak, pulang bawa oleh-oleh, namanya peyem. Ibu jalan-jalan ke Banten sonono, pulang bawa oleh-oleh duren. Kayaknya di sini nggak ada bau-bau duren tadi. Pete, pisang tanduk, segala apa aja. Orang jalan-jalan ke sonono, ke Tanjung Pasir, Tanjung Kait, pulang bawa ikan mati, ikan asin, ikan elu, itu orangnya tuh. Namanya orang jalan-jalan pulang bawa oleh-oleh. Nabi dijalankan oleh Allah Isra dan Mi'raj, pulangnya bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat 5 waktu. Pulang Nabi kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW cerita kepada seluruh orang-orang yang ada di hadapannya. Orang-orang Mekah tidak ada yang mempercayainya, cuma satu orang sahabat yang mempercayai. Datang nih orang-orang Mekah habis dengerin kisah Nabi Muhammad SAW, datang kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Datang tuh dia ke rumah Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah, ada apa? Itu sahabatmu namanya Muhammad, dia cerita yang aneh-aneh. Masa semalam dia diperjalankan oleh Tuhanmu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, kemudian pagi lagi balik lagi ke Masjidil Haram. Siapa itu Abdullah bin Abi Quhafah? Ada yang tahu nggak? Abdullah bin Abi Quhafah, ada yang tahu nggak siapa? Sahabat Nabi. Siapa itu namanya? Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah.
Nama aslinya Abdul Ka'bah, masuk Islam ganti nama jadi Abdullah. Abdullah. Nama saya ada Abdullahnya. Aduh, bagus tuh namanya Abdullah. Namanya yang bagus. Tahu orangnya mah. Nama saya Ambia Dahlan Abdullah, nama saya. Anak sekarang udah jarang namain nama Abdullah, Muhammad jarang. Anak sekarang namain nama anaknya yang aneh-aneh. Sampai gurunya kalau ngabsen ribet. XYM namanya. Sim. Kayak orang Prancis. Lihat deh sekarang guru aneh-aneh dia kalau ngabsen muridnya. Ini namanya siapa sih bingung. Padahal kata Rasul nama yang paling Allah suka ada 3. Yang pertama Muhammad. Jarang anak sekarang namanya Muhammad, depannya pakai Muhammad jarang. Yang kedua yang paling Allah sukai kata Nabi namanya Abdurrahman. Ada nggak namanya Abdurrahman sekarang? Jarang sekarang orang namanya Abdurrahman. Abdurrahman panggil Oman. Yang ketiga yang paling Allah sukai kata Nabi, nama yang paling Allah sukai namanya Abdullah. Nah, ulama menjelaskan atau di awalnya pakai kata abdun, selanjutnya dia gunakan asmaul husna, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, gitu ya. Di sini ada nggak namanya begitu? Hah? Siapa namanya? Hah? Nama kamu siapa? Abdul Latif. Bagus tuh Abdul Latif. Lembut orangnya. Ditanyanya diem aja. Siapa namanya? Namanya saking latifnya itu. Pulang Nabi nggak ada yang percaya. Abu Bakar dibilang itu sahabatmu Muhammad. Dia bercerita kepada kami bahwa dia diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi tidak ada yang percaya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kalau seandainya itu berasal dari Muhammad SAW, maka aku mempercayainya. Saat orang di Mekah tidak ada yang percaya dengan kisah Rasulullah SAW tentang Isra dan Mi'rajnya, hanya seorang yang mempercayai kisah itu, namanya Abu Bakar. Maka diberi julukanlah Abu Bakar ini dengan julukan As-Siddiq, orang yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa disebut As-Siddiq? Itu lakob, itu julukan. Kenapa? Karena dia orang yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh-olehnya apa tadi Nabi? Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya apa? Berapa waktu? 5 waktu. Yang bisa nyebutin 5 waktu maju. Sini maju. Ini cepetan, udah sini aja lompat sini. Ini anak hadroh nih, diem aja sini, lompat. Terus geser sono. Oh iya, di belakang. Dah, salim dulu. Dah, makasih, duduk lagi. Ai katanya. Istri saya orang Sunda, kan orang Sunda kasar ya. Di Tang Jayanti kan Sundanya kasar. Kalau ngomong ujungnya ada jing-jingnya. Saya kata ini ngomong ada jing-jingnya ini ya. Kalau ngomong ada merennya, ada cenahnya. Saya bingung orang Betawi ngomong apa ini bini saya. Akhir anak saya yang perempuan nomor 2 ngikutin emaknya kalau ngomong pakai atuh. Karena istri saya kalau ngomong ujungnya ada atuhnya. Anak saya yang perempuan nomor 2 ngomongnya atuh. Pengen makan atuh. Tapi bahasa Indonesia ujungnya pakai atuh. Pengen ini atuh, ini nih atuh. Ngikutin emaknya. Namanya siapa? Ilham. Ilham. Apa artinya ilham? Masa nama sendiri kagak tahu? Apa ilham? Apa? Nggak tahu. Ilham atau ilham? Ilham. Ilham. Yang tadi goyang-goyang, yang satu telah pinggang, yang ini tangannya ke belakang.
Kayak saya yang disetrap sama dia. Ilham kelas berapa? Kelas 6. SD. Habis ini MI. Habis ini nyantren nggak? Nggak tahu. Nyantren. Saya nyantren 6 tahun. Habis itu kuliah S1 di UIN Ciputat. Habis itu kuliah lagi S2. Nah, sekarang mau kuliah lagi nih, lagi nyari ini buat kuliah. Mahal kuliah. Sekarang megangin depan dari belakang. Ngapa? Enggak jatuh, nempel dia. Lato-latonya takut jatuh dia. Abang, sehari berapa kali sholat? 5. 5. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Pakai kunut apa kagak? Pakai. Kemarin di tempat saya itu anak muda, masya Allah. Saya kirain mah dia sholat duha jam 8 pakai kunut. Rajin amat lo, kagak biasa sholat duha jam 8 ini. Langsung pakai kunut, buset. Subuhnya kesiangan. Subuh berapa? 2. Zuhur 4. Asar 4. Maghrib 3. Isya 4. Taraweh 20. ya betul. Sholat jenazah 2. Sholat jenazah 2. Sholat jenazah 1. 1. Ayo sholat jenazah. Tahu kagak? Pernah sholat jenazah nggak? Anak-anak kita ini kudu diajarin sholat jenazah. Nanti kalau kita wafat dia yang nyolatin. Ini mau nyolatin dibayar mulu orang. Jangan. Anak-anak kita kudu pinter nyolatin lu. Sholat jenazah berapa rakaat? Dia bingung rakaat. Iya, yakin bagian. 4. 4 rakaat. Rakaat apa takbir? Takbir. Coba bagaimana? Allahu Akbar. Terus bengong dia. Kalau nyolatin jenazah itu 4 takbir, kagak ada rakaatnya. Nah, kalau sholat zuhur dikosor jadi berapa? 8. Masya Allah. Kalau zuhur dikosor jadi 8, makin berat itu perjalanannya orang. Lah saya kan tiap bulan bimbing umroh ya. Saya kagak pernah ngeliat orang umroh berangkat umroh gitu sholatnya dikosor jadi 8. Mungkin dijamak 2 hari kali ya. Kosor itu dipotong setengah. Kalau asar 4 jadi, kalau maghrib 3 jadi 1. Maghrib maka gak bisa dikosor, tetap 3. Nih dapat hadiah. Coba Salim duduk. Alhamdulillah di belakang. Alhamdulillah. Sehari berapa kali sholat? 5. Saya tanya. Tanya nih, Bu, ibu kalau ngeliat anak yang nggak sholat diapain? Disabet pakai sapu. Mana ibunya? Bagus. Jangan pakai sapu nyabetnya. Kecil. Pakai batang yang gede. Nanggung pakai sapu mah. Yang gede. Tetak. Kalau nggak sholat diapain? Dia apa? Digebukin. Bohong itu. Bener. Saya dulu waktu kecil kalau kagak sholat ditonjok, disabet pakai lidi aren. Ada sini lidi aren? Ada pun aren nggak di sini? Lidi aren nggak usah dikumpulin, banyak 1 biji lidi aren disabet nih betis kita atau paha kita, cetar, itu belel bekasnya. Seminggu nggak sembuh, sabet lagi, cetar.
Saya jawab membahana badai. Cetar membahana badai. Sabet orang dulu. Kalau nggak disabet, diempos. Tahu diempos? Kalau dicubit cuma begini doang, set, tekan cubit. Kalau diempos, dicubit, diputer, ditahan, namanya diempos. Ada yang di sini kalau diempos, ada pernah diempos, dicubit, diputer, ditahan kayak Oreo. Ini santri kalau kesiangan sholatnya empos saja Ustaz Nas. Hah? Di Bennett. Mana sih yang teriak? Hah? Ada orang itu? Saya hitam. Orangnya hitam-hitam banget itu. Nabi perintahkan begitu, muru auladakum, perintahkan anakmu. Ini dalam beberapa matan hadis ini. Dalam beberapa matan hadis menjelaskan, muru auladakum, orang tua perintahkan anakmu. Idza balagu sab'an, kalau umurnya 7 tahun perintahin sholat. Fadribuhum, maka pukullah dia. Kapan tuh? Idza balagu asran, kalau mereka sudah umur 10 tahun. Tapi mukulnya bagaimana dulu? Nah, ini perbedaan pendapat. Ada beberapa ulama fikih dia menjelaskan tidak boleh memukul pada objek tubuh yang tidak diperbolehkan. Di mana diantaranya yang nggak boleh dipukul? Nih muka nggak boleh dipukul. Boleh muka nih. Bagian dada nggak boleh dipukul nih, depan nggak boleh. Muka, dada, depan nggak boleh karena ada jantung. Di mana itu kalau jilid, kalau nyabet, kalau mukul? Nih yang dibolehin. 1. Hah? Apa? Paha. Paha, betis, telapak kaki. Dia suruh sujud, telapak kakinya sabet. Cetar, nyabetnya nggak boleh begini. Tangannya nempel. Nih sikutnya nempel di sini nih. Ulang. Nggak boleh nafsu, cetar nggak boleh. Tapi ulama lain menjelaskan makna fadribu, mukul itu bukan berarti tangan yang nempel di bunganya, tangan yang nempel di badannya, bukan seperti begini. Pak, ini bukan makna doroba. Doroba tuh maknanya banyak. Ya, doroba tuh memukul tuh maknanya banyak. Coba lihat Lisanul Arab Ibnu Manzur. Doroba tuh bisa maknanya dafana, menahan. Tangan kita menempel pada satu objek, itu namanya doroba. Atau masaka, menyentuh masaka. Tahu masaka? Bumbu dapur, tahu? Apa itu? Nempel tangan kita pada satu objek itu namanya doroba. Mananya banyak tuh doroba. Berarti anak nggak boleh dipukul, nggak perlu. Jangan mukul anak. Anak sekarang nggak bisa, nggak kayak anak dulu. Orang dulu dipukul kalau nggak sholat. Anak sekarang tempel tangan kita di anak kita. Bangun subuh, bangun subuh, bangun. Ya sering umroh jadi rambut botak begini. Ya bangun subuh, bangun subuh. Kalau nggak bangun subuh jenggut. Bangun subuh, gitu. Kenapa nih ampuh tangan kita? Ampuh nih tangan bapak ibu. Nih tangan nih ampuh. Saya kasih pertanyaan. Nih, udah tanya dia, apaan tuh pertanyaannya? Waduh, udah siap banget nama duit lo. Begini dong jawabnya, apa tuh, apa tuh? Nyambung aja bocah mah. Yang nyanyi siapa itu ya? Hah? Blackpink ya, Blackpink. Ya kan? Blackpink sama siapa tuh namanya? Ya pokoknya begitu dah. Saya kasih contoh nih. Ibu kalau ketemu orang kan salaman. Nih sini maju, contoh. Sini maju. Sini maju. Nah, sini. Nih, maju sini. Sini. Masya Allah. Namanya siapa? Muhammad Fakih Maulana. Bagus, jadi orang soleh kamu. Sini. Ini anak yang berani mentalnya. Dibanding situ yang au-au doang gak akan berani maju. Fatih, panggilan Fatih.
Fakih. Fakih. Oke, ntar dikasih duit. Contoh, ini kenapa nih ampuh tangan kita? Kenapa tangan kita ampuh? Contoh, ini kalau kita salaman, cium. Ini anak sekarang salaman ke jidat sih. Cium, salaman. Tuh, cium, salaman, Orang Arab kalau salaman dia bukan cuma salaman begini. Orang Arab tuh kalau salaman itu pundaknya dicium, pundaknya. Pundak saya cium, pundak saya cium. Salaman, set, pundak saya dicium, kanan, pundak kiri cium. Nah, jidat saya cium. Nah, begitu. Itu boleh, itu muamalah bukan ibadah, nggak perlu dalil muamalah itu. Al aslu fil asya al ibaha hatta yadul dalil ala tahrim. Itu muamalah, boleh kerjain apa aja tanpa perlu dalil, kecuali ibadah harus ada dalil. Itu doang intinya. Jadi kalau salaman ini, ketika tangan kita nempel ke satu objek, ini rasanya beda. Enak gak salaman sama saya? Enak. Rasanya apa? Nggak tahu. Nah, katanya enak, rasanya nggak tahu dia. Manis apa sepet? Cepet. Sepet, suwe banget tuh salaman nama Ustaz dikatain sepet gua. Seng deh gua kemari lagi nih muda. Salaman tuh. Kita kalau salaman itu enak. Kenapa salaman enak? Ikatan emosional antara saya dengan fakih, namanya fakih lagi. Fakih itu orang alim dalam bidang fikih, orang pintar, orang cerdas. Mudah-mudahan jadi orang cerdas, orang pintar, orang soleh. Amin. Ngaji. Ngapa celana pada kotor begini celana ini? Udah duduk ke situ nggak apa-apa. Main bendera. Tuh. Kalau salaman, ketika tangan kita menempel pada satu objek, ini ikatan emosional kita dengan objek lain itu beda dengan cuma kita say hello, angkat tangan. Ini penting nih Bapak Ibu, penting nih. Tangan kita gunakan, kita tempel kepada anak kita. Mau makan apa? Ayo sholat, ayo mandi, ayo. Nih, tangan gunain. Nih fungsinya doroba nih. Oh, ayo. Enggak bangun, angkat. Sholat subuh, angkat. Angkat. Bejak, tarik. Tangan nih. Orang salaman doang 5.000. Masa lo tangan saya cium 4 kali. Itu 5.000. Bagaimana saya kasih 100.000, pantat saya dicium sama dia. Nih mananya nih. Ini mah kagak, tangan gak digunain, ngoceh aja emaknya, ngoceh. Buang. Bangun subuh ngoceh, tangannya nggak digunain, ngoceh aja. Bangun subuh kata anak. Iya apa mak? Bangun subuh nih teman ngoceh. Emaknya balik lagi, belum bangun juga, astagfirullahaladzim. Bangun dah, ambil anduk, mandi subuh, lama banget, emaknya ngoceh lagi. Astagfirullah, lama amat mandi. Bukan tuh, mbak lu, kakak mau sholat, cepetan mau mandi. Iya. Keluar kamar mandi, pakai anduk. Tunggulan, dia tahu tunggulan, nyantai depan TV, bukannya ganti baju seragam. Emaknya ngoceh lagi. Astagfirullahaladzim, bukan ganti baju, cepetan kayak penyiar bola, masuk kotak penalti. Ngoceh, emaknya ngoceh. Lagi nyarap, sarapan pagi, ngomel lagi. Udah sarapan pagi mau berangkat sekolah belum pakai sepatu, ngomel lagi. Serba salah kata anak bocah. Kapan selesai ngomelnya? Kalau anaknya berangkat ke sekolah, baru kata emaknya alhamdulillah, nyiapin tenaga buat anaknya pulang sekolah. Anaknya pulang sekolah, emaknya ngomel lagi, anaknya udah pengang kupingnya.
Pulang sekolah ngomel, belum ganti baju ngomel, belum banget ngaji ngomel, mau bayang maghrib ngomel, pulang bayang maghrib ngomel, belum makan malam ngomel, mau tidur sampai mau tidur ngomel mulut. Pas anaknya tidur baru selesai ngomelnya. Alhamdulillah. Ini tangan kita kemana? Beda nih kalau kita gunain tangan. Peluk anak kita. Kalau dia udah gede, tanya anak kita. Nabi Ibrahim aja nanya, fangzur madza tara. Nabi Ibrahim mau nyembeli anaknya, dia dapat dari mimpi, dia nanya sama Ismail, Ismail, fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Tanya, kamu sekarang kelas berapa, sekolah di mana, sekarang sekolahnya bagaimana, pelajaran apa? Ini mah enggak, naruh di sekolah, bodo amat. Orang tua cuek aja, yang penting anak gua lulus. Nggak mau tahu di sekolah bagaimana, nggak pernah nanya sama gurunya bagaimana, enggak. Padahal ayat Al-Quran menjelaskan fangzur madza taro, kamu maunya ngapain, setelah ini mau sekolah kemana, mau nyanterin apa, mau di umum, kamu bidang apa yang paling kamu suka, main bola atau mau sekolah? Kalau main bola itu bisa jadi Pratama Arhan, sekali lempar jauh sampai 2 kampung nyampe tuh bola. Pratama Arhan kalah lagi kemarin ya, kesel kagak? Sintayong itu dia dipecat, dia Sintayong. Hah? Sintayong dipecat. Sedih apa enggak? Sedih apa enggak? Sintayong aja kagak sedih, kita yang sedih. Dia mah enak, gajinya gede. Sintayong kan gajinya sebulan hampir 15 miliar. Sebulan 15 miliar gajinya. Gede enggak itu? Gede, bukan gede lagi. Gede. Makanya diperintahin sholat tuh, gunain tangan kita mulai sekarang nih, gunain. Coba Bu, angkat tangan Ibu. Angkat tangan yang kanan. Angkat tangan yang kanan. Angkat tangan yang kanan. Angkat tangan yang kanan. Tempel ke orang sebelah kanan. Tempel ke orang sebelah kanan. Bilang. Bu. Anak kita jaga. Jangan dicuekin. Anak itu amanah. Gantian yang tangan kiri tempel ke temennya yang kiri. Iya, saya ngerti, saya juga tahu. Yuk kita jaga anak-anak kita, sholatnya, belajarnya, adabnya, akhlaknya. Begitu. Udah masih kosok-kosok aja. Udah sholat gitu ya, yuk gitu, gunakan tangan kita. Sebab kalau cuma ngoceh doang nggak mampu, sama kayak kita ketemu orang, assalamualaikum, salam, cuma dadah doang, nggak beda ikatan emosionalnya dengan kita samperin orangnya, salaman, cipika-cipiki, beda. Ikatan emosional di situ terbangun. Gunakan tangan kita. Jelas? Nah, jangan lupa sholat. Habis ini pulang subuh, jangan sampai kesiangan. Betul? Nanti habis ini ceramah lagi, karena saya mau pulang langsung ke sono, jauh saya mau pulangnya. Jadi langsung pamit pulang. Mohon maaf Kiai, nanti lanjut nanti Kiai lagi. Ya, nanti kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Yang membedakan kita dengan hewan adalah sholat kita. Jangan sampai kagak sholat. Yang membedakan kita dengan hewan adalah sholat kita. Ya, kita makan nggak? Makan. Kebo makan nggak? Makan. Kebo makan apa? Daging. Kebo makan apa? Sapi makan apa? Sapi makan apa? Susu warnanya apa? Sapi makan apa? Susu. Sapi makan rumput. Iya. Kita tidur nggak? Tidur. Kalau malam tidur nggak? Kebo kalau malam tidur nggak? Tidur. Sapi tidur nggak? Tidur. Monyet tidur nggak? Tidur. Sholat. Monyet sholat nggak? Enggak. Makanya kalau kita nggak sholat, kita seperti makanya ibu lihat kalau mau tidur, kan tidurnya sama laki nih di kamar, lihat kanan kiri, laki gua apa monyet ini ya? Belum sholat isya kayaknya laki gua nih. Jangan bilang abang, jangan bilang akang, jangan bilang aa, jangan, panggilan nyet.
Isa dulu nyet begitu. Lakinya bilang iya nyet, lu juga nyet yuk, gitu. Karena yang bedain antara manusia dengan hewan adalah dari sholatnya. Manusia sholat, hewan tidak ya oleh-oleh Isra Mi'raj kita bawa ke rumah kita. Jadikan keluarga kita jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anak kita soleh dan solehah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kekhilafan. Mohon izin, saya langsung balik Bang Ali. Sana saya langsung balik. Besok pagi kita berangkat lagi. Besok lagi ada di mana tuh namanya? Belakang Serpong apa namanya? Parung Panjang. Ketemu lagi. Ini keluarga besar saya di sini. Saya bukan orang mana-mana. Ya, ini alhamdulillah keluarga besar masih ngundang saya walaupun kagak sering-sering, tapi ini silaturahim jangan sampai putus. Karena ini orang sini kalau lebaran ke rumah saya naik mobil losbak rame-rame, saya bilang orang gaok semua naik mobil losbak, tapi saya resep rumahnya. Masya Allah, keluarga masih guyup walaupun jauh, padahal baris jauh banget ya, dari nenek saya panjang banget ya. Masya Allah, mudah-mudahan keluarga kita, khususnya guru kita nih, orang tua kita Ustadz Nasrullah, kita doain beliau yang lagi ngurusin pesantren, banyak santrinya ya, kita doain mudah-mudahan pesantrennya manfaat buat anak-anak kita di sini, buat umat kita manfaat. Mudah-mudahan kita doain yuk biar rezekinya makin banyak beliau. Jangan takut rezeki kalau kita di jalan kebaikan, jalan kebenaran. Insya Allah rezeki itu paling nempel sama siapapun yang berbuat kebaikan. Gak usah mikirin itu, ntar rezeki datang sendiri. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu yang ngajarin Quran, yang belajar Quran dan yang ngajarin Quran. Udah rezekinya banyak. Jangan ngelihat ke atas. Orang ngelihat mewah ini, jangan ngelihat ke atas pokoknya. Belum tentu dia juga pada enak hidupnya. Sekarang yang pada kaya belum tentu uangnya juga halal, belum tentu. Itu yang baru ditangkap KPK emang uangnya halal itu lah. Uang haram rata-rata. Ya enggak? Bukan cuma itu, seandainya banyak uangnya dia puyeng. Lah kemarin yang 300 triliun aja diponis cuma 6 tahun setengah. Iya. Iya, yang maling ayam sama. Hukumannya 6 tahun setengah juga. Paling bantar dipotong 6 tahun setengah dipotong, ntar sepertiga hukuman, paling 3 tahun udah keluar. Lah 300 triliun kemana duitnya? Duit kita itu. Lah kita bayar pajak. Harusnya buat kemaslahatan kita. Dia itu usahanya keuntungannya harus dimasukkan ke negara untuk kemaslahat kita juga. Dimakan, digarong sama dia. Itu namanya zolim. Ya mudah-mudahan kita doain ya sekali lagi orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Yang sudah wafat mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya di tempat terbaik ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan, sekali lagi mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.